Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah alat menggoreng tanpa minyak tapi menghasilkan tekstur yang renyah? Halo semua, perkenalkan nama aku Mahanika Salmananugra. Hari ini aku akan membahas apa sih air fryer itu. Bukan sekedar alat dapur biasa, ini adalah manifestasi nyata dari hukum kelistrikan, kemagnetan, dan optika yang bekerja dalam satu harmoni. Air fryer bekerja menggunakan prinsip konveksi paksa, dalam kurung forced convection. Berbeda dengan oven biasa yang hanya memanaskan udara diam, air fryer ini menggunakan kipas berkecepatan tinggi untuk menyirkulasikan udara panas secara konstan di sekitar makanan. Aliran udara yang sangat cepat ini menciptakan efek yang mirip dengan merendam makanan dalam minyak panas, memicu reaksi Maillard, dalam kurung proses kimia yang membuat makanan kecoklatan dan renyah tanpa perlu banyak minyak. Nah, ada juga nih komponen utamanya. Yang pertama, elemen pemanas atau gulungan kawat resistif, dalam kurung biasanya nikrom, yang terletak di bagian atas. Kedua, kipas, terletak tepat di atas elemen pemanas untuk mendorong udara ke bawah. Ketiga, wadah atau keranjang, memiliki lubang-lubang di bagian bawah untuk sirkulasi udara. Keempat, termostat dan kontroler, otak elektronik yang mengatur suhu dan durasi masak. Yang terakhir, sistem pembuangan, mengeluarkan uap air dan sedikit udara panas agar tekanan di dalam tetap stabil. Nah, konsep fisika yang terlibat yaitu kelistrikan, kemagnetan, dan optika. Pertama, kelistrikan yaitu hukum Joule. Arus listrik melewati hambatan pada elemen pemanas menghasilkan kalor sesuai persamaan Q sama dengan L pangkat 2 RT. Kedua, kemagnetan atau gaya Lorentz. Motor listrik penggerak kipas bekerja berdasarkan interaksi medan magnet yang menghasilkan gaya putar untuk menggerakkan bilah kipas. Ketiga, optika atau radiasi termal. Elemen pemanas yang membara memancarkan gelombang elektromagnetik dalam spektrum inframerah. Gelombang ini merambat dan diserap oleh permukaan makanan sebagai energi panas. Tapi di balik kecanggihannya, air fryer punya sisi plus minus yang wajib kalian tahu sebelum mutusin buat beli. Kita bahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama, sehat banget. Ini juara sih. Kamu bisa ngurangin lemak atau minyak sampai 80%. Jadi, makan gorengan tiap hari berasa nggak terlalu berdosa kan? Kedua, satset. Nggak perlu nunggu lama kayak oven biasa. Karena ruangannya kecil dan kipasnya kenceng, air fryer itu panasnya instan. Pas banget buat kamu yang kaum nggak sabaran. Ketiga, aman dan bersih. Nggak ada lagi drama kecepatan minyak panas atau dapur berminyak habis kurang ikan. Masuk tinggal mateng, dapur tetap kinclong. Selanjutnya, kita akan membahas kelemahannya. Yang pertama, kapasitas mungil. Jangan berharap bisa masak buat 1 RT sekali jalan ya. Kapasitasnya terbatas, jadi kalau mau buat pesta ya harus rela antri masaknya. Kedua, listriknya lumayan besar. Fisika nggak bisa bohong, butuh daya gede buat bikin panas instan. Rata-rata air fryer tuh butuh 800-1500 watt. Jadi pastiin listrik rumah kamu kuat ya. Ketiga, teksturnya hampir sama. Jujur aja meski renyah, teksturnya nggak bakal 100% sama persis kayak gorengan yang kerendam minyak. Masih ada sedikit beda di sensasi juicy-nya. 4. Bahaya gosong. Hati-hati karena panasnya kenceng banget, salah setel suhu dikit, bisa-bisa makanan kamu malah gosong di luar tapi mentah di dalam. Dan suhu yang terlalu tinggi dapat memicu zat akrilamida yang nggak bagus buat kesehatan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.